Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah, para peserta webinar tentang kupas tuntas tentang fidyah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tidak besar masalah kita sama-sama menyiapkan pujian syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini, sehingga pada hari Sabtu pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk kita bisa bertatap muka ya, bersama-sama mengkaji meskipun melalui Zoom ya, yang mudah meskipun Zoom, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ilmu kita dan juga tidak mengurangi wawasan keberkahan dari ilmu kita. Baik, ikhwanullah, alhamdulillah, dan salam semoga kita bercerita pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai surat yang kita harapan kita semua termasuk di antara sekian banyak umatnya yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, seputar video ini memang ada tarik menarik antara video itu adalah apakah merupakan kewajiban orang yang berpuasa atau kemudian video itu adalah hak fakir miskin begitu ya. Yang inilah yang kemudian nanti ada perbedaan ulama tentang bolehkah kita kemudian fidyahnya itu adalah dengan uang, apakah harus dengan makanan atau bagaimana begitu ya. Jadi karena faktor seperti itu. Kemudian yang kita bahas juga yang kedua adalah tentang apakah semua ibadah apa sajakah yang kemudian kita boleh menggantinya dengan fidyah. Kenapa? Karena memang fidyah ini adalah bagian dari syariat Islam, sehingga kita tidak bisa kemudian menyamakan semua tentang ibadah yang kita bisa nggak lakukan itu kemudian ada fidyahnya. Sebagai contoh begitu ya. Ada sebagian yang kemudian mengatakan bahwa sholat itu juga ada fidyahnya nih, kalau nggak sholat boleh difidyahi begitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Sebentar kita lihat dulu tentang fidyah. Baik. Oke. Yang kita bicarakan adalah tentang serba-serbi tentang fidyah. Tentunya fidyah itu apa artinya gitu ya. Fidyah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti pada yahdi fidaan, yang berarti mengganti, atau ada fidyatan yang berarti mengganti atau menebus. Jadi memang ini fidyah itu ada, maka ada ganti sebagai tebusannya gitu ya. Kemudian dalam mufradul Al-Quran, Ragib Al-Sultani mengatakan bahwa fidyah itu adalah al-fidyatu ma yaqiya bil insanu nafsahu min malin yabduluhu fi ibadatin qusira fiha, yaitu sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk melindungi dirinya sebagai ganti dari ibadah yang tidak sempurna ia kerjakan. Jadi memang di sini fidyah itu adalah dari ibadah yang seharusnya dia kerjakan tapi dia tidak bisa mengerjakannya dengan sempurna. Beda antara dia tidak bisa mengerjakan atau dia tidak mau mengerjakan gitu ya. Karena memang kalau tidak mau mengerjakan maka tidak bisa diberi. Tapi kalau dia tidak bisa sempurna mengerjakannya, dia mau mengerjakan tapi tidak sempurna, maka ini ada fidyahnya. Oleh karena itu, dalam konteks bahwa itu adalah sebagai sejumlah harta tertentu atau ganti tertentu, maka kafarah juga masuk bagian dari fidyah. Tapi bedanya kafarah karena melanggar, kalau fidyah ya. Maka kita bahas nih kafarah itu. Kafarah artinya secara bahasa artinya penutup. Kafarah secara istilah artinya adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menutup atau menghapus dosa atau pelanggaran dalam syariat. Jadi beda antara fidyah dengan kafarah itu. Fidyah itu adalah ketika tidak bisa mengerjakan, itu fidyah. Tapi kalau kafarah ketika kita melanggar larangan Allah Ta'ala, melanggar perintah Allah Ta'ala. Beda ya. Jadi kalau fidyah itu adalah kita tidak bisa mengerjakan sesuatu. Kalau kafarah adalah ketika kita kemudian melanggar tertentu, maka ada kafarah sebagai penutup dosa kita. Kalau fidyah sebagai penyempurna dari pahala kita. Tapi kalau kafarah itu adalah penutup dari dosa kita karena pelanggaran syariat. Contoh kalau kafarah hubungan suami istri di siang hari ini adalah kafarah karena melanggar perintah Allah Ta'ala. Kalau tadi
tidak bisa mengerjakan ibadah dengan sempurna, maka ada fidyahnya. Tapi kalau kafarah, ketika kita melanggar apa yang seharusnya kita nggak lakukan, kita melanggarnya, maka itu ada kafarahnya. Perbedaan fidyah dan kafarah. Nah, di sini ya, fidyah disyariatkan bagi orang tidak mampu menjalankan syariat dengan sempurna, sedangkan kafarah disyariatkan bagi orang-orang yang melakukan berdosa atau pelanggaran atas larangan Allah Ta'ala. Jadi sudah dijelaskan ya. Jadi apa namanya, kalau fidyah itu adalah, kemudian kalau kafarah adalah penghapus dosa, karena memang itu adalah lebih kepada apa namanya, karena perbuatan dosanya yang dilakukan. Fidyah lebih tekankan sebagai bentuk rahmat dan kasih Allah Ta'ala, karena begini, fidyah itu adalah begini. Kalau orang kemudian tidak bisa mengerjakan sesuatu, ketika dia bayar fidyah, maka dianggap sudah mengerjakannya. Contoh misalkan ya, ketika ada orang tidak berpuasa, tapi bayar fidyah, berarti sudah dianggap berpuasa. Tidak perlu puasa lagi kalau sudah bayar fidyahnya, kalau memang ini konsekuensinya adalah fidyah nih ya, seperti itu. Atau yang di apa namanya, sebagai gantinya adalah fidyah. Jadi kalau fidyah itu berarti orang yang tidak puasa itu karena emang dia tidak mampu, ketika bayar fidyah maka sudah dianggap berpuasa. Makanya kalau fidyah itu nanti sebaiknya sih lebih baik kalau apa namanya, Ramadan ya, segera diberikan dalam bentuk makanan, jadi kemudian diberikan kepada fakir miskin yang sedang berpuasa. Karena apa? Kalau fidyahnya pada bulan Ramadan itu pahalanya double nih, dianggap berpuasa juga. Yang kedua adalah mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa, yang berbuka puasa, karena kita bayar fidyah kepadanya, gitu ya. Kemudian kafarah itu ada sebagai sanksi. Jadi kalau fidyah itu kepada kasih sayang Allah Ta'ala, dispensasi, tapi kafarah itu adalah sanksi. Ketika kita melanggar, kafarahnya ini. Kalau fidyah lebih pada dispensasi. Ketika kita tidak bisa mengerjakan, maka dispensasinya kemudian gantinya apa, begitu ya. Fidyah merupakan penyempurna ibadah, sedangkan kafarah sebagai penghapus dosa. Jadi ini perbedaan antara fidyah dengan kafarah, meskipun sama-sama hartanya yang dikeluarkan, tapi hikmahnya, kemudian penyebabnya, juga fungsinya ini berbeda. Kalau fidyah tadi hikmahnya ada sebagai kasih Allah Ta'ala, kenapa? Karena Allah melihat memang tidak semua orang bisa sempurna ibadahnya, maka Allah memberikan syariat fidyah untuk menyempurnakan ibadah orang tersebut. Tapi kalau kafarah itu ada sebagai bentuk tak sanksi, karena dia tidak ketika melanggar, kemudian hukumannya adalah dengan kafarah. Jadi jenis fidyah, apa saja jenis fidyah itu? Pertama adalah ada fidyah puasa, ada fidyah haji. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jadi orang yang berat menjalankan puasa, jika mereka tidak berpuasa, maka wajib bagi mereka membayar fidyahnya, yaitu memberi makan fakir seorang miskin atau seorang fakir miskin. Ini apa namanya, satu syariat bahwa kalau orang yang tidak mampu berpuasa, maka gantinya adalah fidyah. Kemudian fidyah tentang haji. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyam aw sadaqatin aw nusuk. Maksudnya begini, jadi ketika ada faktor tidak mampu, kemudian apa namanya, ya karena tidak mampu tadi ya, kemudian tidak bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, maka ada fidyahnya, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Jadi ini ada fidyah tentang haji yang biasanya namanya dam ya, seperti itu. Tapi kalau puasa fidyah khusus, tapi kalau haji namanya dam. Fidyah haji dan umrah itu disebut dengan dam ya. Dikatakan faman tamatta'a bil umrati ila al-haji famastaysara min al-haji faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin haji wa sab'ati idza raja'tum tilka 'asratun kamilah. Barang siapa yang melakukan umrah di bulan haji kemudian menunggu sampai ia berhaji, maka ia menyembelih al-hajju. Jika tidak mendapati maka berpuasa 3 hari di waktu berhaji dan 7 hari di waktu berpulang. Jadi biasa ini jamaah haji Indonesia itu biasanya karena datangnya lebih awal, kemudian harusnya kan niatnya langsung umrah dan haji ya.
tidak umrah kemudian pakai baju bebas kemudian haji. Tetapi karena itu sulit, maka kemudian syariat membolehkan, tetapi dengan syarat dia kemudian membayar dam. Ini fidyahnya menyembelih binatang dan puasa 10 hari. Ini jenis fidyah khusus begitu ya. Baik, kalau puasa lebih kepada makanan, tapi kalau haji menyembelih binatang atau puasa 10 hari. Ini fidyahnya. Kalau fidyah karena melakukan pelanggaran haji, ya, ini sebenarnya bukan fidyah, kafar sebenarnya sama ya, tapi anggap saya sama lah begitu seperti itu. Jadi kalau di situ adalah fidyah kalau tadi fidyah karena haji tamattu, kemudian ini fidyah karena bagi orang yang pelanggar haji atau meninggalkan kewajiban umrah. Jadi fidyahnya tadi sudah bisa sedekah atau kemudian berkorban. Jadi sudah berkorban boleh, sedekah atau berpuasa berarti ya. Puasa, kurban, sedekah itu pilihan fidyah ketika haji. Apakah ada fidyah sholat? Ya, ini yang sering disi kita. Kadang-kadang ada orang yang tidak sholat kemudian difidyahin sholatnya. Ada atau tidak? Jumhur ulama seperti Malikiyah, Hanabilah dan pendapat sebagian Syafi'iyah diberangkatkan sebagai pendapat ulama, pendapat utama Syafi'iyah, Hanafiyah dan dalam Ar-Ramli mazhab Syafi'iyah sebagian itu ada fidyah salatnya, ya. Ini makanya memang kalau kita lihat sebagian sebagian orang ketika ketika ada orang yang meninggal dunia itu, ketika dia kemudian tidak sholat itu, maka sebenarnya fidyah juga ada seperti itu. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa sholat tidak ada fidyahnya, apalagi ketika kemudian tidak sholatnya karena malas. Ya, kalau tidak sholatnya karena sakit atau karena pingsan atau karena memang mungkin orang tua sedang sakaratul maut gitu ya, mungkin tidak sholat tidak puasa begitu ya. Maka mungkin ada pemaafan, tapi kalau dia malas begitu ya, misalkan mungkin dulu kita pernah remaja nggak tahu pernah bolong-bolong sholatnya gitu ya, bukan karena sakit, bukan karena apa-apa, maka ini tidak ada fidyahnya, tidak ada ampunan. Kenapa? Dalam puasa pun dalam hadis Abu Daud ya, meskipun ada hadis yang dhaif, tapi memang masih bisa dijadikan sebagai tindakan preventif lah untuk bagi orang-orang yang kemudian dia itu menyebarkan puasanya. Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan yang membolehkan, maka meskipun dia berpuasa setahun penuh tidak bisa menghapus dosanya, tidak bisa menyempurnakan atau bisa membayar puasanya. Ini yang puasa yang boleh diqadha, boleh difidyahi. Nah, salat bagaimana? Salat juga lebih dari parah dari itu. Kenapa? Salat itu memang ada yang mengatakan tidak boleh diqadha seperti itu ya, sebagian ulama mengatakan tidak diqadha. Pun jumhur ulama mengatakan salat tidak ada fidyahnya. Nah, ketika ada orang tidak sholat karena malas, karena dulu tidak ngerti agama atau segala macam, bla 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 segala macam, maka tidak ada fidyahnya. Kalau ada fidyahnya, orang kaya senang sekali ya. Nggak sholat nggak apa-apa deh, yang penting nanti ada fidyahnya begitu ya. Padahal tadi ya, fidyah itu sholat tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak ada fidyah untuk sholat. Kemudian pendapat yang memilih yang mana? Tadi saya sudah menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang ulama mengatakan bahwa sholat tidak ada fidyahnya begitu ya. Itu tidak ada dalil khususnya, tidak ada. Jadi memang tidak ada dalam hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu memerintahkan atau riwayat yang kemudian Nabi itu kemudian memerintahkan untuk fidyah salat ya. Kalau puasa ada, qadha puasa juga ada, tapi tidak ada qadha salat, tidak ada qadha puasa pun tidak ada. Kalau ada, seharusnya ada dalilnya. Karena masing-masing antara puasa, salat dan haji segala macam itu berbeda-beda. Tetapi ketika dalam Al-Quran tidak ada
tentang fidyah sholat tidak ada, qadha sholat juga tidak ada, kecuali karena lupa ataupun karena lupa atau karena lupa atau ketiduran gitu ya. Maka lebih utama adalah bahwa sholat tidak ada fidyahnya gitu ya. Itu lebih hati-hati dan lebih kuat gitu ya. Kemudian ada perbedaan antara orang yang berpuasa dengan yang sholat. Kalau puasa itu ada keringanannya, jadi orang boleh tidak berpuasa kalau tidak mampu. Tapi kalau sholat, masya Allah, tetap dikerjakan, ya. Puasa tidak ada, mengqashar puasa tidak ada. Adanya adalah boleh tidak berpuasa, boleh diganti pada hari yang lain. Tapi kalau sholat itu bisa diqashar, bisa dijamak, kemudian dalam keadaan bisa. Artinya apa? Artinya memang sholat ini penting sekali dan perbedaannya banyak antara puasa dengan sholat. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa kalau puasa boleh, kenapa sholat tidak? Ternyata memang ada perbedaan antara puasa dengan sholat yang cukup signifikan. Kalau puasa boleh ditinggal ketika kita sakit segala macam bepergian boleh, tapi kalau sholat bepergian pun sekali gitu. Tapi kalau puasa boleh ya. Bahkan Nabi sudah mengatakan ketika sholat dan puasa bagi orang wanita haid itu, Nabi mengatakan bahwasannya Aisyah mengatakan dan disebut dikatakan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholatnya. Jadi memang ini ada perbedaan yang signifikan antara puasa dengan sholat, sehingga memang pendapat yang paling kuat adalah bahwa tidak ada fidyah sholat ya. Yang ada adalah fidyah puasa atau haji, sholat tidak ada fidyahnya begitu. Fidyah puasa, ya kita bahas tentang fidyah puasa kepada materi kita. Nasnya dalam surat Al-Baqarah 184 disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Artinya dan wajib bagi orang yang berat menjalankan puasa, jika mereka tidak puasa, mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir seorang miskin ya. Barang siapa berkelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ini. Dulu nasnya adalah tentang bahwa puasa Ramadan dulunya pernah nggak diwajibkan, hanya anjuran aja, tapi sunnah muakkadah deh. Tapi kemudian pada tahun berikutnya Allah mewajibkan puasa Ramadan. Siapa yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan? Jadi tadi kan ada yang boleh tidak berpuasa ya, yang kemudian karena tidak mampu gitu ya. Ini yang pertama, layutikun adalah orang yang tadinya mampu kemudian jadi tidak mampu gitu ya. Bukan memang nggak mampu dari awalnya, memang nggak wajib dari awal, bukan. Contoh orang gila dari awal yang nggak ada fidyahnya karena memang dia tidak wajib berpuasa. Tapi ini yang yang dikatakan layutikun adalah orang yang wajib puasa dan dulunya mampu, kemudian ada karena kasus A dan B jadi kemudian jadi tidak mampu berpuasa. Yang pertama adalah yang ada riwayatnya adalah orang tua yang sudah renta. Ini mereka dikatakan tidak mampu, seperti pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa orang yang orang yang al-ajuz gitu ya, orang-orang tua, syekhah dan orang wanita tua juga, itu memang termasuk orang yang tidak boleh tidak berpuasa karena dianggap tidak mampu. Kemudian yang kedua adalah sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi sakit yang divonis dokter bahwa sakitnya nggak mungkin sembuh gitu ya. Dan sakitnya ini adalah mengharuskan dia tetap makan dan mengharuskan dia tidak berpuasa. Tapi kalau sakitnya bisa berpuasa, maka tetap berpuasa gitu ya. Meskipun nggak sembuh juga, misalkan ya contoh nih, sakit gula itu kan nggak susah sembuhnya ya, tapi tetap berpuasa. Karena apa? Sakitnya ini adalah sakit yang kemudian dia bisa berpuasa, tapi yang ini adalah sakit yang tidak mungkin sembuh, tetapi sakitnya ini menjadikan dia itu tidak mungkin berpuasa. Kalau masih bisa berpuasa, maka masih harus berpuasa begitu ya. Sakitnya ketika dia bisa berpuasa, tetap berpuasa. Tapi kalau sakit yang di sini adalah sakit yang kemudian tidak mungkin sembuh ya, dan yang kedua adalah sakit yang kemudian
mengharuskan dia itu tetap makan, tetap dalam keadaan sehat, dan tetap dalam keadaan dia harus minum obat segala macamnya, yang memang obatnya wajib diminum dan tidak mungkin tidak minum obat tersebut, begitu ya. Yang ketiga adalah para pekerja berat yang tidak mampu berpuasa. Jadi memang di sini sebagian ulama mengatakan kontemporer ya tentunya. Kalau yang 1, 2, 4 ini para zaman dulu sudah ada. Wanita hamil ibu nyusui itu dikatakan mereka juga termasuk yang ala ladzina yutiqunahu. Jadi memang Ibn Abbas menafsirkan bahwa orang yang dikatakan tidak mampu itu ada yang tua renta, ada yang sakit nggak mungkin sembuh, kemudian wanita hamil atau ibu menyusui. Adapun yang ketiga, step yang ketiga itu adalah para pekerja yang tidak mampu berat, yang tidak berpuasa. Ini relatif memang, jadi beratnya di mananya itu relatif sekali. Tapi kalau benar-benar pekerjaannya adalah tidak menyebabkan dia tidak mampu berpuasa, tidak mungkin berpuasa, maka termasuk yang ini. Intinya adalah bahwa ketika ada orang yang tadinya wajib berpuasa, kemudian ada satu kondisi di mana dia tidak mungkin berpuasa, dan memang mengganti juga susah begitu ya, mengganti juga susah begitu ya, karena memang dia kondisinya sepanjang hidupnya begitu, maka memang ini dikatakan tidak mampu berpuasa. Tapi kalau tidak mampunya sementara aja, sehari 2 hari gitu ya, seperti sakit biasa atau kemudian bepergian, itu kan memang tidak mampu, bisa tidak mampu, tapi kan tidak selamanya. Tapi ini dalam tempo waktu yang lama, ya, tempo waktu yang lama, sehingga memang ini dikatakan tidak mampu berpuasa. Wanita hamilnya kan lama 9 bulan ya, sehingga bisa menyusui juga sama, menyusui kapan 2 tahun untuk menyusui, sehingga memang ini waktunya dikatakan lama. Tapi kalau hanya sehari, 2 hari, 3 hari, maka tidak dikatakan sebagai tadi yang tidak mampu. Tapi memang dia boleh tidak berpuasa, hanya memang dikatakan memang bukan masuk di kategori la yutiqunahu, seperti itu ya. Selanjutnya, ya, orang tua renta. Ya, para ulama bersepakat bahwa orang tua renta yang tidak mampu berpuasa ia bayar fidyah. Apakah wajib? Ya. Jadi memang di sini ada pendapat ulama yang mengatakan wajib dan tidak wajib. Kalau jumhur ulama mengatakan fidyah untuk orang tua renta itu adalah wajib. Jadi fidyah itu hukumnya wajib bagi orang tua renta, sehingga jika ia tidak mampu, artinya dia wajib membayarkan fidyahnya dari hartanya sendiri, ya, dari hartanya sendiri. Kalau kemudian sudah meninggal dunia, berarti dari warisannya, itu ya, warisan ditinggalkan. Kalau tidak punya dan tidak mampu, maka walinya atau keluarganya wajib memberikan fidyah. Jadi fidyah itu sebenarnya kewajiban yang tidak berpuasa, kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, maka keluarganya atau walinya yang membayarkannya. Kalau tidak mampu juga, maka dia sebagai hutang dan wajib bayarnya, seperti itu. Karena wajib nih, begitu, seperti itu. Tentunya memang ini memang efeknya gitu ya, bagi orang miskin pun harus fidyah gitu. Meskipun sama miskinnya ya, yang diberi miskin juga. Bagi yang tidak mampu pun tetap dia harus bayar fidyah. Kalau sunnah gitu ya, ada yang mengatakan adalah sunnah begitu, ada yang mengatakan sunnah. Jadi kalau yang sunnah itu Malikiyah dan Zahiriyah. Kalau sunnah tadi bahwasannya kalau tidak mampu, keluarga tidak wajib membayarnya, kewajiban fidyah gugur ketika dia tidak mampu pada tahun tersebut. Jadi ini lebih lunak ya. Jadi mungkin bagi yang tidak mampu mungkin begitu ya. Jadi bagi yang tidak mampu, memang kalau pada tahun itu dia tidak mampu bayar fidyah, maka tidak wajib tidak menjadi hutang pada tahun berikutnya. Jadi memang di sini saya lebih mungkin kalau bagi yang miskin, fakir miskin, benar-benar miskin begitu, tidak punya sama sekali uang, sama sekali tidak ada kelebihan harta, tidak ada, maka mungkin pendapat yang kedua lebih baik. Tapi kalau dia memang mampu, maka hukumnya wajib gitu ya, wajib bagi, jadi intinya adalah wajib bagi yang punya kelebihan harta bayar fidyah gitu ya. Tapi kalau tidak punya kelebihan harta dan masih miskin, maka hanya disunahkan saja. Pendapat yang lebih kuat yang mana ya? Pendapat yang kuat tadi dikatakan bahwasannya orang tua yang tidak mampu berpuasa ia wajib bayar fidyah, dalilnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Sudah jelas begitu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan juga ayat ini tidak dihapuskan bagi perempuan yang tidak mampu lagi berpuasa,
lalu mengganti dengan memberi makan satu orang miskin tiap hari. Jadi memang kesannya ada yang mengatakan bahwa ini dihapuskan pada ayat berikutnya. Wa in kuntum mardha ala safarin begitu. Tapi di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini tidak dihapuskan, tetapi khusus bagi orang yang tidak mau berpuasa, maka tetap wajib dia mengganti fidyah seperti itu ya. Orang yang tidak berpuasa kemudian tidak mau berpuasa, maka kemudian berarti orang tidak berpuasa karena yang tidak mampu berpuasa, maka wajib bayar fidyahnya. Jadi artinya bahwasannya ini pendapat yang mengatakan wajib ya, tetapi mungkin jalan keluarnya adalah wajib bagi yang punya kelebihan harta. Adapun bagi yang orang miskin maka dia sunnah saja. Kalau bisa tahun ini bisa bayar, maka baik. Kalau tidak bisa, maka tidak menjadi hutang pada tahun berikutnya. Tentang pekerja berat, ya, tentang pekerja berat. Pekerja berat itu, ini memang perlu apa namanya? Kalau tadi orang sakit menahun, sakit yang tidak mungkin sembuh, dan kemudian orang tua renta, ini sepakat para ulama. Pekerja berat ini sepakat iya boleh, tapi memang penerapan pekerja berat kepada personal itu tidak boleh sembarangan gitu ya. Maka caranya bagaimana? Mencoba dulu berpuasa setiap pagi dengan sahur yang bagus ya, yang dengan sahur lah begitu ya. Kemudian jika benar-benar tidak berpuasa, tidak mampu berpuasa, maka ia boleh berbuka. Ya. Karena apa? Karena kadang-kadang begini nih, ada sebagian kita gitu ya, sebagian kaum muslimin, karena memang dikatakan orang tidak pekerja berat itu boleh tidak berpuasa, dari awal sudah nggak puasa, sudah niat nggak puasa, misalkan kuli panggul di pasar gitu ya, bilangnya, oh saya nggak puasa lah, kenapa? Saya kok pekerjaannya berat, tukang becak berat. Ini berarti memang sudah niatan nggak puasa nih. Tapi seharusnya adalah, contoh tadi ya, memaksimalkan makan sahurnya dengan makanan yang menguatkan fisik, begitu harus sahur dulu tuh. Kemudian kalau benar-benar tidak bisa, maka seperti apa namanya, baru berbuka dan nanti bayar fidyah. Kalau tidak benar-benar tidak bisa begitu ya, karena pekerjaan tiap hari. Tapi kalau kemudian dari awal sudah tidak mau berpuasa, bahkan sudah diniatkan sejak tahun ini saya nggak puasa lah, kayaknya saya apa namanya, saya bekerja berat, berarti sudah tidak ada keinginan berpuasa nih seperti itu. Makanya memang bagi pekerja berat itu adalah memang ada keringanan bagi yang benar-benar pekerjaannya yang sangat berat dan benar-benar tidak mampu berpuasa. Tapi adapun Allah Ta'ala tidak mungkin ditipu ya, nggak mungkin gak sahur aja nih begitu ya, seperti itu. Jadi kalau sahurnya kuat kok bisa, berarti sebenarnya bisa untuk berpuasa seperti itu. Kemudian ini kalau bisa juga ya, kalau ini kan memang kalau uangnya banyak ya, mengambil cuti kemudian tidak bekerja sudah dengan tidak bekerja lah gitu ya, seperti itu. Jadi memang boleh, ini paling bagus ya. Jadi kalau puasa Ramadan berarti dia ngambil nggak kerja deh. Cuma kan kayaknya sulit ya. Apalagi kalau kalau di pasar, tukang becak, justru karena puasa Ramadan biasanya banyak yang apa namanya, banyak yang order begitu, sehingga nggak mungkin nggak bekerja begitu ya. Tapi kalau mungkin kalau memang dia kayak misalkan bis atau apa yang sifatnya memang berat-berat ya, memang ketika Ramadan tidak banyak begitu ya, mungkin alternatifnya bagus ya. Tapi kayaknya ini mengambil cuti itu bagi orang-orang yang memang imannya kuat aja ya nggak mikir lebarannya bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan imannya. Kenapa? Dalam doa Nabi Ibrahim sudah mengatakan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imin wa yasqin wa idza maritu fahuwa yashfin walladzi yumitu tsumma yuhyin. Dialah yang menciptakan aku dan memberikan petunjuk kepadaku, dialah memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Maksudnya adalah, sebenarnya kalau imannya kuat, itu insya Allah Allah akan membantu dia untuk tetap kenyang dan tidak haus, ya. Tetapi karena sugesti dalam dirinya yang mengatakan kayak nggak bisa begitu ya, sehingga dia tetap nggak bisa begitu ya. Tapi sebenarnya kalau dia imannya tinggi, maka bisa jadi Allah yang menjadikan dia kuat ya. Jadi intinya adalah bagi orang para pekerja keras itu, pekerja berat ya, yang orang yang bekerjanya memang lumayan berat, maka kalau benar-benar berat, dia boleh tidak berpuasa dan bayar fidyah. Tetapi
dalam prakteknya memang harus benar-benar tidak mampu. Maka dicoba dulu puasa, yakinkan dulu bahwa puasa ini tidak mungkin syariat Allah itu menghancurkan orang, menjadikan orang, tidak mungkin begitu ya. Tingkatkan imannya, makan sahurnya rutin begitu. Kenapa? Karena memang ya karena sudah niat nggak puasa sehingga nggak sahur juga gitu. Padahal Nabi sudah berkata, saharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu barokah. Artinya apa? Ketika orang itu mencoba sahur, insya Allah Allah akan bantu dia untuk menahan dahaga dan laparnya gitu ya, meskipun berat sekali pekerjaannya sampai dia berbuka nanti. Tapi memang karena sudah tidak ingin berpuasa ya, sehingga pun sudah niat tidak sahur, sehingga ya begitulah gitu ya. Wong kita aja kan begitu ya, kalau kita itu ketika bukan pekerja berat sekalipun kadang-kadang kalau nggak sahur pun begitu, sudah ada apa namanya, sudah ada sugesti ini, kayak nggak bisa lanjut begitu ya. Padahal bedanya masih ada benda, tapi kayaknya sahur itu barokahnya begitu. Jadi dengan kita sahur itu ada satu motivasi, ada satu sugesti bahwa keyakinan bahwa kita pasti bisa untuk menyelesaikan puasa kita begitu. Cuma karena emang sudah nggak niat begitu, sehingga kadang-kadang mereka memilih untuk tidak berpuasa. Wanita hamil dan menyusui. Jadi memang wanita hamil dan menyusui itu memang ada dua tarik menarik antara dua pintu rukhsahnya. Apakah disamakan dengan orang sakit yang lama atau disamakan dengan orang yang sakit biasa gitu, bukan lama ya, bepergian atau sakit biasa, atau disamakan dengan orang tidak mau berpuasa. Jadi memang sebenarnya tadi artinya memang ini kenapa ada pada badan ulama di kenapa hamil menyusui itu memang bisa dikategorikan sakit yang memang menahun ya, atau bisa juga hanya orang yang sakit biasa saja. Sehingga memang ini dari sinilah maka para ulama tarik menarik nih. Kalau yang mengatakan qadha saja berarti disamakan dengan orang sakit biasa. Ini sakit biasa. Jadi kalau apa namanya, kalau sakit biasa itu berarti hanya qadha saja. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Abu Ubaid dan Abu Thawr. Ada yang fidyah saja. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini boleh fidyah saja. Karena disamakan dengan yang tidak berpuasa. Karena Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa menyamakan orang yang hamil menyusui itu seperti seperti orang tua renta dan sakit yang menahun tidak mungkin sembuh, menyamakan dengan itu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan orang sakit biasa, sehingga mengqadha. Kemudian qadha jika membahayakan diri sendiri atau janin. Ini menurut Syafi'i dan Hanabilah. Qadha dan fidyah disamakan dengan sakit ya, membahayakan diri sendiri. Qadha dan fidyah jika membahayakan janin saja. Jadi sebenarnya dia mampu ya, tapi nggak puasa. Tapi khawatir dengan bayinya, tinggal bayar qadha dan fidyah. Ada yang membedakan Imam Malik. Hamil itu qadha, menyusui qadha dan fidyah. Berat ya, rata-rata semua adalah berat sekali. Yang paling mudah adalah yang fidyah saja gitu ya. Kenapa? Ini perbedaan ulama di sana, karena memang tidak ada dalil yang kuat, tidak ada dalil secara spesifik menyatakan bahwa apa kewajiban wanita hamil menyusui gitu ya. Juga ini tergantung dengan budaya masing-masing. Contoh begitu ya, ada di waktu itu budaya mungkin tadi ada wanita yang kemudian memang hamilnya itu pokoknya tahun ini hamil, 2 tahun berikutnya menyusui, memang menyusuinya eksklusif lah 2 tahun begitu ya. Tahun depannya hamil lagi, kemudian seperti itu lagi. Kapan nyaur utangnya gitu? Kenapa? Karena pas hamil saja dia, pas lagi puasa aja nggak bisa puasa, apalagi ketika memang ketika yang nggak puasa sulit sekali berpuasanya gitu ya, seperti itu. Jadi memang di sini budaya berbeda, sehingga memang para ulama berbeda pendapat juga wajar sekali. Karena apa? Karena memang tidak ada nas secara kuat, tidak. Sehingga di antara pendapat ini mana yang paling sahih? Ya semuanya sahih gitu ya. Karena itu pendapat para ulama itu mereka menyamakan dengan tadi orang sakit atau orang yang tidak mau berpuasa. Nah, tetapi mana yang kira-kira kamu mudahkan itu tergantung masing-masingnya pastinya ya. Contoh, kalau dia mungkin dia orang miskin, mungkin qadha saja bisa jadi. Kalau kemudian dia orangnya memang hamilnya dia tidak pakai KB nih, jadi mungkin hamilnya anaknya banyak berderet-deret begitu ya, atau bahasa kita yang rendel misalkan begitu ya.
Mungkin kalau dia ini video saja nggak apa-apa juga gitu ya, seperti itu. Jadi intinya adalah kenapa gitu ya? Kenapa perbedaan di situ? Jadi perbedaan di situ. Jadi kenapa ada perbedaan ulama di sana gitu ya? Perbedaan ulama tersebut karena tidak ada nas yang sahih tentang yang kuat secara langsung tentang kewajiban bagi orang yang hamil dan menyusui tidak ada. Ya, tidak ada nasnya, tidak ada, sehingga seorang wanita boleh memilih yang paling mudah bagi dirinya. Jadi kalau memang dia lemah orangnya, fisiknya lemah, maka dia boleh fidyah saja dan nggak mau puasa. Biasanya jika dia mau puasa pada hari yang lain, terutama jika yang punya waktu yang cukup untuk waktu puasanya. Jadi apa namanya? Jadi dia bisa fidyah saja kalau dia mau berpuasa pada hari yang lain. Kalau bisa puasa biasa bisa mengkodok. Tapi intinya beginilah. Jadi boleh pertama minimal fidyah dulu ya gitu, kalau memang dia uangnya ada gitu ya, nanti bisa mengkodoknya sebisanya. Kalau nggak cukup ya sudah, dengan fidyah saja. Contoh misalkan nih anak pertama begitu ya, contoh kayaknya dia memang nggak bisa puasa sebulan nih, nggak puasa, fidyah dulu aja, nanti mengkodoknya sebisanya. Tapi kalau tahun depan kok masih sudah puasa lagi, nggak usah dikodok lagi, seperti itu ya. Ini kalau memang tidak mampu berpuasa ya. Jadi artinya memang ketika memang pilihannya adalah fidyah dulu, kodoknya sebisanya. Tapi kalau sampai tahun depan kok ternyata nggak bisa mengkodok juga, ya selesai gitu ya. Sudah fidyah saja. Kenapa? Karena kan begini, kalau kita kemudian tidak puasa pun karena sakit atau bepergian, kan nggak boleh melebihi tahun berikutnya, tidak boleh. Nah, ketika kita bagi wanita hamil atau menyusui itu, maka paling mudah fidyah dulu nih. Nunggu sampai tahun depan, kira-kira puasa tahun depan bisa sampai mungkin menjelang Sya'ban atau menjelang Rajab gitu ya. Bisa puasa nggak? Kalau bisa puasa, puasa semampunya. Kalau tidak bisa, sudah fidyah saja gitu ya. Tetapi bisa juga ketika misalkan dia memang tidak mampu fidyah, nggak ada uangnya, bayar qada saja. Jika ia mau berpuasa, maka berpuasa saja lebih baik. Kalau apalagi terlebih jika dia tidak mampu punya harta yang cukup untuk bayar fidyah. Jadi bagi yang orang mampu, dan memang biasanya begitu ya, kalau orang mampu itu kan biasanya kalau puasa agak berat ya, maka dia fidyah qadanya semampunya. Tapi kalau bagi yang tidak mampu, maka bisa langsung qadha fidyahnya semampunya. Jadi qadha dulu, kalau kemudian kalau nggak bisa juga, nggak lunas juga, baru fidyahnya berapa sisanya begitu ya. Tapi bagi orang yang mampu, maka fidyah dulu. Kenapa? Karena fidyah sebenarnya sudah dianggap berpuasa begitu ya. Mengkodoknya sebisanya pada hari itu. Tapi kalau yang memang uangnya tidak ada sedikit, kemudian mampu berpuasa, kodok dulu. Terutama bisa misalkan begini, bagi orang-orang yang kemudian asi hanya 6 bulan aja misalkan ya. Misalkan nih, dia kemudian hamil pada usia kandungan misalkan berapa? 7 bulan misalkan ya. Nggak puasa nih seperti itu ya. Lahir nih, kemudian 6 bulan dia menyusui 6 bulan aja, habis itu nggak menyusui lagi, maka bisa ada waktu mengkodoknya ya, seperti itu, sehingga itu mengkodok lebih baik. Tapi kalau orang yang kemudian memang idealis gitu ya, dia menyusui 2 tahun kemudian dan segala macam begitu ya, nggak pakai makan berangin segala macam, maka fidyah lebih cukup bagi dia. Jadi intinya adalah bagi wanita boleh memilih antara fidyah atau qadha sesuai dengan kemampuannya, tapi harus dimaksimalkan. Dan ini tidak bisa sama satu dengan yang lainnya begitu, seperti itu. Kemudian besaran fidyahnya berapa? Biar fidyahnya ya. Besaran fidyah ya di sini hadisnya begitu ya. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka pada sebelumnya mampu bagi membayar fidyah memberi makan fakir miskin. Kemudian hadis mauquf dari Ibnu Umar, man mata wa siyam syahrul falyut'im anhu makana kulli yawmin miskina. Barang siapa yang meninggal dunia dan punya hutang puasa, maka hendaknya memberi makan setiap hari utang puasanya. Jadi makan setiap hari, 1 hari. Ya, 1 hari. Nah, 1 hari itu, kalau kemudian hitung adalah apakah hari itu hari puasa atau hari atau satu makan begitu ya, seperti itu. Atau hari tidak puasa. Nanti ada khilaf juga di sana. Tapi intinya adalah dalam hadis yang mauquf tadi berikutnya adalah makan setiap hari seorang ya. Adapun besarannya berapa? Besarannya bagaimana? Jadi besarannya adalah pendapat yang pertama adalah seperti zakat fitrah. Ini Abu Hanifah ya. Zakat fitrah 1 sa' 3 kg beras. Pendapat yang kedua Syafi'i dan Malikiyah 1 mud 0,75 kg. Pendapat yang ketiga Hanabilah setengah sa' sekitar 1,5 kg beras. Ini
macam-macam nih begitu. Sehingga sebenarnya kalau di kita biasanya fidyahnya itu adalah yang satu mut tadi 0,75 kg beras itu di sebagian, kalau di desa-desa rata segitu gitu ya. Tetapi jadi begini di pilihannya deh ya. Nanti ada pilihannya. Jadi 0,75 kg beras sudah oke ketika dia tidak mampu. Ya mungkin memang adanya segitu, oke situ lebih baik. Kalau lebih tinggi lebih baik lah. Kalau bisa zakat fitrah bagus juga. Misalkan ternyata dia bisa kalau beras misalkan ya 30.000 bagi dia gampang satu hari ya, berat 30 kilo 30 ribu nih 3 kilogram beras kalau dia kaya misalkan. Tapi kalau kemudian miskin dan lebih fidyah, maka 0,75 kilogram tadi, terutama ketika misalkan kita punya orang tua ada orang tua rentan dan miskin, pakai pendapat yang kedua nggak apa-apa. Tapi kalau yang kaya, pakai pendapat yang pertama lah begitu ya. Bagaimana biar lebih baik lagi begitu ya. Karena apa? Ini kan ibadah. Artinya apa? Jadi kalau kita bisa lebih, maka lebihkan saja seperti itu. Meskipun kalau 0,75 kilogram itu sah, tetapi bagaimana biar kemudian kita bisa mendapatkan pahala puasa yang lebih kalau kemudian bayar fidyahnya pun paling minimal. Berarti puasanya pun minimal juga begitu ya. Makanya memang kalau pendapat saya betul memang kalau 0,75 kg sudah sah, tetapi semakin banyak semakin baik. Seperti pendapat Abu Hanifah ya seperti itu. Jadi satu sok 3 kilogram itu lebih baik karena ada beberapa ya caranya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu dha'afa 'an as-shaum 'aman fa sana'a jafnatan min tharidin wa da'a 30 miskinan fa ashba'ahum. Dan Anas bin Malik bahwa dia tidak mampu berpuasa. Anas bin Malik ini sahabat Nabi SAW ya. Dalam setahun kemudian yang memasak beberapa genggam gandum dan mengundang 3 orang fakir miskin dan mengenyangkan mereka. Jadi 30 bukan 3 orang ya. Salatin 30. Ini 30 bukan 3 ya. Di sini caranya memang dari Anas bin Malik itu makannya jadi nih, dia sendiri diberikan kepada fakir miskin, diundang begitu ya. Kemudian dari Al-Bukhari Sahih, Anas bin Malik setelah beliau pulang ke usia selama satu tahun melalui fidyah setiap hari kepada seorang miskin beserta daging dan beliau berbuka puasa. Jadi caranya dari Malik ada dua macam. Yang pertama, sejumlah fakir miskin sejumlah dia tidak puasa. Yang kedua adalah saat miskinnya satu tapi setiap hari dikasih. Ini caranya ada dua dan sama-sama sahihnya begitu ya. Dari disinilah bahwasannya memang kalau fakir miskinnya itu tidak banyak, boleh dibagi yang ada saja. Bahkan kalau fakir miskin satu pun nggak apa-apa, tiap hari kita kasih bagi dia semuanya boleh. Jadi intinya adalah bahwa dari hadis ini, ya dua hadis ini, maka disebut jumlah fakir miskinnya tidak harus sesuai dengan jumlah fidyahnya, tidak harus. Boleh kurang, tapi nggak boleh lebih ya. Kalau lebih kan repot juga ya. Fidyahnya 30 hari, fakir miskinnya 60 orang, susah juga ya. Jadi boleh kurang dari jumlah puasa fidyah yang harus dikeluarkan. Per fakir miskinnya begitu. Jadi fakir miskinnya 10, maka jumlah fidyahnya berapa dibagi 10 gitu ya. Fakir miskinnya 1 berarti seluruhnya buat fakir miskin itu juga boleh seperti itu. Karena seperti itu boleh. Nabi sudah ada yang caranya ya. Fidyah itu harus diiringi dengan niat khusus untuk fidyah, bukan segera sholat agama, tidak. Karena fidyah itu kemudian fidyah terbaik adalah semaksimal yang mampu dilakukan orang yang tidak berpuasa. Artinya apa? Tadi 0,75 kg beras bagus, sah. Kalau 3 kg beras luar biasa gitu ya. Itulah. Jadi sebisa mungkin yang terbaik ya. Jika tidak mampu, maka walinya wajib memberikan baikan fidyahnya. Kalau memang tidak mampu 0,75 kg saja nggak bisa, maka walinya yang membayarkannya. Fidyah yang terbaik adalah diberikan saat dia tidak berpuasa. Jadi kayak Anas bin Malik tadi, diberikannya tiap hari nih. Hari ini nggak puasa, kemudian hari itu juga masak, kemudian diberikan pada fakir miskin. Berarti pahala double nih. Pahala fidyah, dan dia berarti sudah dia nggak berpuasa, kemudian pahala memberikan bukan orang berpuasa, sehingga dia pahala dua kali. Pahala puasa dia dengan fidyah itu, yang kedua adalah pahala dia memberikan hidangan buka puasa kepada fakir miskin ya. Fidyah boleh diberikan kepada orang sama di setiap hari juga boleh. Fidyah juga boleh diakhirkan dengan mengumpulkan 30 fakir miskin dan beri fidyah pada yang sama boleh. Atau sebegitu. Atau diberikan kepada orang lain seperti itu ya. Atau kepada 10 orang fakir miskin dengan masing-masing 3 kali makan juga boleh. Ini minimalnya itu. Jadi
Intinya bahwa fidyah itu sangat luas, sangat mudah begitu ya. Tidak ada ketentuan bakunya, tidak ada. Kenapa? Karena memang di situ tidak ada nabi, hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan detailnya. Bahkan sebalik tadi pernah mengundang 30 orang, juga pernah juga mengundang hanya satu orang saja, pernah juga. Sehingga dari sinilah ada amal di Anas Malik itu adalah bahwa tata cara mengeluarkan fidyahnya itu sangat luas. Boleh dengan per fakir miskin, atau seluruh fidyah kepada satu orang miskin, atau kepada beberapa orang yang terbatas juga dipersilahkan. Boleh nggak kita mengajar lumayan fidyah? Kalau fidyah tidak boleh dikeluarkan sebelum bulan Ramadan, tidak boleh pastinya ya. Ketika sudah mulai bulan Ramadan, maka boleh dibayarkan di awal Ramadan untuk orang yang tidak mau berpuasa dan orang yang sakit dalam kesembuhannya. Karena kalau orang tua yang sakit tidak mungkin berpuasa, kan sudah jelas nggak buka puasa, maka boleh 30 hari dibayarkan di awal juga boleh. Kalau orang sakit juga sama. Tapi kalau ibu hamil menyusui maka, atau pekerja berat, maka mencoba dulu, puasa dulu. Kalau nggak biasa baru kemudian bayarkan ketika hari dia tidak puasa. Jadi beda ya antara orang yang sudah tua renta, yang memang secara logika nggak mungkin puasa, maka boleh di awal Ramadan langsung dibayarkan semuanya, boleh. Mungkin pas gajian gitu ya, itu boleh juga. Orang sakit nggak mungkin sembuh juga boleh dibayar di awal juga boleh. Tapi kalau ibu menyusui dan ibu hamil menyusui dan pekerja berat, ini memang karena dia harus mencoba puasa dulu gitu ya, maka hari tidak puasa baru dibayar fidyahnya gitu ya. Bukan sudah niat dari awal saya nggak puasa nih gitu ya, dibayar dari awal aja lah, sudah niat nggak puasa juga. Tapi kalau ibu hamil boleh juga ya, tadi sudah niat nggak puasa, tapi harus rekomendasi dokter yang terpercaya. Kalau tidak, maka wajib mencoba lebih dulu. Misalnya gini, kita nggak konsultasi nih, sudah memutuskan nggak puasa deh, ya nggak boleh. Kalau puasa dulu, baru kemudian kalau kira-kira lemas segala macam, baru makan. Tapi kalau sudah konsultasi ke dokternya terpercaya gitu ya, dokternya Islamnya bagus begitu ya, maka kalau kemudian dokternya mengatakan ini nggak boleh puasa, maka nggak masalah di awal nggak puasa langsung. Tapi kalau nggak pernah ke dokter, bedanya juga ya nggak apa-apa sih sebenarnya begitu ya, maka puasa dulu baru kemudian kalau tidak baru berbuka puasa dan bayar fidyahnya ketika dia tidak berpuasa, tidak langsung di awal. Jadi kalau bagi orang tua yang tidak mungkin puasa atau orang sakit yang tidak mungkin sembuh, maka boleh dibayarkan fidyah di awal boleh. Tapi bagi ibu hamil menyusui dan pekerja berat, maka ini tidak boleh di awal, tapi harus coba puasa dulu, baru kemudian kalau nggak bisa, baru kemudian bayar fidyahnya begitu ya. Baik, siapa yang mendapatkan fidyah? Fidyah adalah hak fakir miskin, maka tidak sah fidyah kepada selain fakir miskin. Fidyah tidak boleh diberikan kepada keluarga miskin yang dalam tanggungannya. Kalau bukan keluarga yang dalam tanggungannya, maka dibolehkan. Contoh, ada seseorang nih, kepala keluarga nih, begitu ya, kepala keluarga, istrinya nggak puasa nih, karena hamil menyusui. Fidyahnya kepada siapa? Kepada ibunya yang renta, ya nggak boleh, karena neneknya itu masuk bagian keluarga yang wajib ditanggung oleh dirinya. Tapi boleh ketika fidyahnya kepada keponakan atau kepada ibaratnya kerabat samping, kerabat keturunan yang dari atas ke bawah, atas atau bawah tidak boleh. Contoh pada kakek, bapak, kakek dan atasnya nggak boleh. Kepada anak, cucu dan bawahnya nggak boleh. Tapi kalau kepada keponakan, kepada saudara yang jauh, maka boleh. Tapi kalau keluarga dalam tanggungan, maka tidak boleh diberikan fidyah kepada mereka meskipun mereka miskin gitu ya. Fidyah juga boleh langsung diberikan kepada fakir miskin, boleh juga diserahkan kepada lembaga amil zakat yang berbadan hukum resmi. Alhamdulillah Lasnas sudah berbadan hukum resmi, sehingga ketika Bapak Ibu sekalian tidak berpuasa kemudian membayarkan fidyahnya kepada lembaga amil zakat yang resmi, maka sudah sah fidyahnya. Beda dengan jika kepada masjid ataupun lembaga crowdfunding ya, lembaga sosial yang tidak berbadan hukum, maka mereka hanya wakil kita nih, sehingga fidyahnya belum lunak, belum sah sampai diterimakan kepada yang berhak, yang fakir miskinnya. Sehingga kalau misalkan ada nggak puasa kemudian bayar fidyah, kalau fidyahnya kepada lembaga amil zakat yang resmi sudah melakukan wakil miskin, sehingga sudah sah. Sehingga kalaupun tidak sampai hari itu sampai atau tidak, sudah dianggap sampai. Ibaratnya begini ya, kayak absen deh ya.
Jadi kalau kita kemudian ke lembaga amil zakat itu berarti sudah absen, sudah saya bayar nih, sudah centang, sudah. Tapi kalau kemudian kalau WA ya sudah centang biru lah gitu ya. Tapi kalau baru kepada lembaga kepada takmir masjid atau kepada lembaga-lembaga sosial yang tidak berada hukum resmi dan tidak ada, bukan fakir miskin gitu ya, bukan lembaga amil zakat dan zakat yang resmi. Contoh misalkan yayasan dana bantuan apa segala macam, bukan lembaga amil zakat itu, maka berarti ini baru sampai tapi belum centang biru, belum diterimakan kepada yang berhak, sehingga belum sah dapat pahalanya gitu ya. Jadi hati-hati ya bagi para antum semua yang kemudian kalau kelas pastilah kelas ya pastinya begitu ya. Jadi kalau kepada lembaga amil zakat yang resmi maka sudah sah nih fidyahnya. Karena apa? Karena las itu adalah mewakili fakir miskin. Tapi kalau kepada lembaga sosial yang mungkin banyak bertebaran di sekitar kita atau kepada panitia panitia zakat fitrah di masjid begitu ya, atau tamir masjid, maka ini belum dinyatakan sah sampai kecuali sudah sampai kepada tangan fakir miskin. Nah, fidyah hanya boleh diberikan kepada fakir miskin yang muslim. Kalau yang kafir tidak. Kafir bisa dapat sedekah yang lain. Tapi kalau fidyah hanya kepada fakir. Karena apa? Karena ini adalah ini ibadah nih. Sehingga kalau fidyah itu ya yang menerima pun karena ini kan ibadah orang Islam, maka yang menerima pun adalah untuk menggantikan dia itu adalah seorang muslim juga. Boleh kan mengganti uang fidyah dalam bentuk uang gitu ya. Jumhur ulama tidak membolehkan melakukan fidyah dalam bentuk selain makanan dengan alasan bahwa ayat fidyah khusus ya tadi. Fidyah itu untuk miskin. Jumhur ulama Hanafiyah membolehkan mengganti makanan dalam bentuk lain dibutuhkan fakir miskin dengan alasan bahwa kebutuhan dasar fakir miskin adalah waktu itu betul adalah makanan minum. Adapun perkembangan zaman berubah sehingga memang kadang-kadang kebutuhan fakir miskin tidak hanya makan minum, mungkin SPP anaknya, mungkin pulsa, mungkin uang, mungkin segala macam, mungkin baju, maka boleh saja. Ini menurut Hanafiyah. Mu'tazilah berpendapat bahwasannya mengganti makanan dengan harga diperbolehkan jika untuk kepentingan, masalah dan kebutuhan yang lebih besar. Jadi boleh juga. Sehingga Indonesia pun begitu, membolehkan fidyah dengan uang sesuai dengan harga makanan masing-masing daerah. Karena ini memudahkan. Kemudian untuk masalah juga begitu ya. Kenapa? Mungkin kalau dia fidyahnya mungkin pakai yang Abu Hanifah begitu ya, 3 kilogram beras, kemudian 30 hari bawa 1 kuintal tuh, mungkin berat. Tapi kalau pakai uang 30.000 kali 30 kan cuma 900.000 ya, tinggal gesek, tinggal scan aja, selesai, lebih mudah. Sehingga memang dengan perkembangan zaman itu maka untuk lasnas itu menggunakan madhab dari Abu Hanifah dan Ibnu Taimiyah yang boleh, dan juga Indonesia yang membolehkan fidyah diganti dengan uang sesuai dengan harga makanan masing-masing daerah. Karena apa? Pertama, kalau sudah dilas begitu ya, maka tidak harus segera dibagikan. Bisa langsung kemudian dalam tahap tertentu. Misalkan nih dari fidyah itu mungkin hari ini fidyahnya, tetapi memberikannya mungkin setelah Ramadan atau setelah kapan, boleh saja. Karena apa? Karena las itu sudah masuk kepada wakil fakir miskin, tapi nggak boleh ditunda sampai tahun depan, tidak boleh ya, harus tahun yang sama. Contoh memang di sini pada Umi Jakarta itu memang 50.000 nih, makan 2 kali nih di Jakarta. Kalau Banyumas maka tergantung Banyumas, tapi kayaknya kemarin Banyumas sudah 30.000 nih untuk fidyahnya ya. Untuk fidyah Banyumas itu sudah 30.000 ya, makan 2 kali 15.000-an begitu seperti itu. Karena memang dihitungnya buka dan sahur begitu ya, sehingga kalau Jakarta 50.000, kalau di Purwokerto ya 30.000. Jadi tergantung dari daerah masing-masing, tapi memang ini urfnya. Lebih dari itu bagus begitu ya. Kesimpulan ya, Islam adalah agama yang mudah. Seorang muslim boleh fidyah sesuai dengan kondisi yang baik secara besarannya. 1 sok boleh, itu paling bagus. 1,5 sok juga boleh, 1 mun juga boleh. Makan 1 kali dengan lauknya boleh, makan 2 kali dengan lauknya juga boleh. Cara pola juga sama, boleh makanan mentah ya tadi ya, beras boleh, siap saja juga boleh, dengan uang juga boleh. Artinya apa? Karena emang itu mudah, maka yang paling memudahkan bagi para orang yang fidyah atau juga yang paling dibutuhkan oleh orang yang mendapatkan fidyah tersebut, maka silakan saja. Ketika orangnya kaya, nggak apa-apa nih, pakai yang 1 sok juga boleh. Jadi semakin besar semakin baik nih, meskipun 1 mud pun sah ya. Tapi kalau 1 sok bisa, 1 sok saja seperti itu ya. 1/2 sok bisa segitu. Makan 1 kali boleh, makan 2 kali baik gitu
gitu ya, luar biasa. Karena kalau di Jakarta mungkin rata-rata ya kaya-kaya, 30.000 sangat cukup lah bagi mereka. Cara pengelolaannya boleh makan mentah, boleh siap saji atau diganti undang juga boleh. Jadi intinya adalah apa namanya, ini keluasan Islam sehingga apa namanya, sehingga kita boleh kemudian bayar fidyahnya sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin demikian ya, ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat ya.